5 geus karekod tapi 4 tilu 2 saya pakai kacamata karek hiji. Yuk mulai guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, di saya malam jadi selamat malam gitu. Ketemu lagi di Nursing Channel dalam kurung ruang hukum. Karena kita masih ngebahas tentang soal-soal uji kompetensi guys. Jadi pada kesempatan kali ini kemarin kan anak tuh video sebelumnya. Nah sekarang kita akan bahas tentang maternitas. Jadi anaknya sudah kita bahas, sekarang kita bahas ibunya. Kebalik Pak, harusnya mah ibunya dulu kita bahas Pak, baru anaknya. Karena nggak akan ada anak kalau nggak ada ibunya Pak. Kata siapa, telur dulu ayam dulu. nggak penting Pak, si bapak gabut nggak jelas gitu. Yang penting mah penjelasan materinya jelas guys. Ayo, kalau bercandanya garing mah nggak apa-apa ya, siapa tahu ger gitu guys. Udah bosan-bosan saya ngingetin. Jadi sebelum kita mulai mari kita baca doa dulu. Kayak belajar apa aja Pak, baca doa harus diawali dengan doa. Jadi mudah-mudahan kali ini bisa bermanfaat. Video kali ini mengantarkan kalian menuju kompeten. Amin ya Allah, amin. Yang kedua adalah jangan lupa di subscribe yang belum subscribe gitu ya. Nah jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya biar kalau setiap ada pembahasan yang baru ada notifikasi langsung guys. Dan share juga dong, share ke kawan kalian yang sama-sama akan menjalankan hukum. Yang selanjutnya di komen kalau ada saya salah ngebahas, boleh di komen biar kita bahas bareng-bareng. Kan di sini saya ceritanya berbagi guys. Kemudian ada soal yang lain, misalkan punya soal koleksi soal yang lain, boleh di share di kolom komen, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Yuk guys, tidak usah lama-lama guys, kita langsung aja kembali ke laptop. Oke, mulai deh Pak, share. Oke, maternity Pak, kenapa sih ada maternity nggak ada faternity? Kasihan bapak-bapak ya, mau keperawatan nggak ada tentang bapak-bapak Pak. Ya bapak-bapak mah nggak melahirkan atau gitu ya. Bapak-bapak mah nggak usah diasuh keperawatan gitu ya. Yuk lanjut ya guys. Pertinyi ini. Oke, lead innya apa? Manakah data yang menunjukkan tanda pasti hamil? Hagsia ditanya kehamilan. Yuk, yang pasti gini kata kuncinya. Kalau tanda pasti hamil tuh pertama ini mah secara diagnosa dokter, diagnosa ininya ada USG ya. Di USG-nya ada janinnya tuh sudah tampak kelihatan. Tapi kalau ini kan keperawatan, tanda pasti hamil mah udah pasti adalah adanya bunyi DJJ, denyut jantung janin kedengeran gitu ya. Jadi otomatis kalau di sini langsung sih ini ada jawabannya, kita sudah bisa langsung ngejawab tuh DJJ posisi denyut jantung janinnya ada. Itu jadi apa eh, tanda pasti hamil. Kalau HCG tes positif mah tes pack gitu ya positif belum tentu hamil gitu ya. Maksudnya hamil ada baik janinnya gitu ya. Bisa jadi kan hamil palsu gitu ya. Nah, oke, payudara membesar ya belum tentu juga ya, sering BAK belum tentu itu menjadi tanda kehamilan. Terlambat haid belum jadi tanda pasti hamil. Yang pasti tanda pasti hamil adalah adanya DJJ gitu ya.
gampilnya guys. Nah, materi-materi tentang ini guys, jadi materi-materi konsep inti yang kayak gini itu ini saya bahas di program bimbel saya, di program bimbel di ruang Ukom. Jadi paham sampai seluk-beluk tanda kehamilan, kemudian pokoknya semua tentang materi. Pak, memang Bapak ngajar maternitas, Pak? Nah, itu dia. Saya tuh tidak ngajar maternitas, saya ngajarnya KMB, KGD. Ah, tapi dari tahun berapa saya mulai ya 2016 2017 saya mempelajari seluk-beluk bagaimana membantu mahasiswa belajar, memudahkan belajar mahasiswa untuk menguasai konsep-konsep supaya lulus uji kompetensi guys. Jadi saya pelajari betul-betul di mana poin-poin intinya yang harus dipelajari gitu ya, yang insya Allah sharing bisa membantu kawan-kawan secara mudah, cepat, tepat, dan to the point gitu ya. Nah, jadi harus ada strategi ya, saya susunkan strateginya. Saya kenapa baru pede buka sekarang? Kenapa nggak buka dari awal-awal? Karena eh, apa ya, ingin mempersiapkan secara matang dulu semuanya gitu ya. Sudah fix, saya matang semua strategi baru saya launching. Makanya baru buka sekarang gitu ya. Yo. Bapak aja ini yang ngajar, Pak? Iya, saya aja. Tapi ini saya berbagi nih, mohon kalau ada koreksi yang salah atau saya keliru itu mohon diingatkan apa serta sumbernya seperti apa biar kita review bareng-bareng gitu ya. Oke, next soal selanjutnya. Pertinyiinnya. Oke, lead in-nya apa? Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Tindakan guys. Tindakan. Oke. Seorang perempuan umur 35 tahun, guys. Oke, maternitas. Maternitas mah pasti seorang perempuan ya, guys. Kehamilannya yang ketiga sudah melahirkan partusnya 2 kali, abortus no. Hamil 12 minggu, guys. Hamil 12 minggu. Oke. Dirawat di rumah sakit dengan diagnostik abortus imminens gitu ya. Nah, tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa setiap namanya abortus itu janinnya sudah keluar. Kalau ini abortus iminen itu tanda bahaya bakal terjadinya abortus, guys. Jadi jangan kekecoh dengan kata abortusnya gitu ya. Oke. Hasil pengkajian nyeri berkurang dan keluar darah sedikit, guys. Memang ini tanda gejala dari abortus iminen, guys. Hasil pemeriksaan labnya HB ini pengecoh, lihat 11 gram per DL masih normal nih. Kalau di bawah 10 udah nggak normal. Janinnya, nah kata kuncinya di sini. Janinnya masih hidup. Jadi abortus iminen ada kemungkinan untuk dipertahankan, guys. Ya, ada kemungkinan untuk dipertahankan. Jadi tindakan keperawatannya kalau ada abortus iminen, janinnya masih hidup adalah anjurkan istirahat total, bed rest. Ini jawaban yang tepat, guys. Gampangnya, guys. Semua materi ini hanya bisa didapat kalau kalian gabung di program bimbingan ruang hukum. Semua materinya dapat, guys. Jadi segera daftar. Kalau yang belum daftar, kalau hanya mau menginikan pembahasan di sini ya nggak apa-apa. Yang ini yang gratisnya ya di sini. Kalau di program bimbel kita selain dapat materi, soal-soal terbarukan juga dapat gitu ya. Latihannya setiap ini dapat gitu ya. Jadi segera daftar. Cara daftarnya gimana? Ya itu ada di kolom deskripsi. Coba link deskripsi di sana ada form pendaftaran. Coba kalian masuk. Oke, guys, lanjut dong, Pak, lanjut. Masa cuma 2? Oh, masa cuma 5, Pak? Oh. Emang yang lain ya, Pak? Udah berbayar, cuman sehari dapat 5 soal lagi, Pak. Cina gitu ya. Oke, apakah evaluasi yang tepat pada kasus tersebut? Oke, 40 tahun, guys. Datang ke puskesmas, keluhan mengalami keputihan, guys.
Kalau muka mah putih enak ya guys. Ini mah keputihan yang lain, gatal, bau lagi guys. Hasil pemeriksaan keluar kental keputihan keluar dari vagina suami. Salah ini guys, dari vagina, koma. Masa suami punya vagina keluar dari vagina. Kemudian suaminya guys mengeluh tidak nyaman setelah berhubungan seksual karena bau katanya guys. Oke, kemudian pasiennya mendapat, nah ini kata kuncinya guys, mengeluh tidak nyaman. Pasien mendapat krim 2% micronizole topika untuk dioles-oles guys. Evaluasi yang tepat adalah ya kenyamanannya meningkat karena keluhannya adalah tidak nyaman guys. Pak, kenapa bukan gatal-gatal hilang, tidak ada kemerahan, infeksi teratasi, pola seksual normal. Pola seksual normal kan ini nggak, kita nggak nyebutin dibilang jarang berhubungan seksual atau bla 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 ya. Itu nggak ada. Ini kan ngarahnya si suaminya mengeluh gitu ya, nggak nyaman setelah hubungan seksual. Jadi evaluasinya ya tentang kenyamanannya meningkat supaya lebih nyaman lagi guys. Begitu guys. Oke, kita nggak ngomongin tentang infeksinya kalau di perawat gitu ya. Itu ranah yang lain. Oke, next. Soal nomor M4 guys. Apakah masalah keperawatan prioritas? Pertanyaan ini adalah masalah keperawatan prioritas. Prioritaskan masalah. Perempuan 15 tahun ABG guys. Oke, datang kalau ABG mau ngomongin tentang haid gitu ya. Ah, tuh bener kan, nyeri di perut pada saat menstruasi. Kalau ngomongin nyeri, lihat skala nyerinya, skala nyeri sampai dia tidak bisa berangkat ke sekolah karena nyerinya. Berarti masalah keperawatannya adalah nyeri. Berarti masalah keperawatannya adalah nyeri akut. Oke guys, ini pengecoh. Intoleransi aktivitas itu biasanya masalah di jantung guys. Dengan data CTR itu di KMB sudah gitu ya. Harusnya bisa. Jangan sampai kekecoh ya guys. Next. Apakah taksiran partus? Wah, ini mah kudu hafal rumus, guys. Taksiran partus atau taksiran melahirkan. Kalau taksiran partus langsung lihat HPHT. HPHT hari pertama, hari terakhir, guys. Oke, ingat. Nah, kemudian kalau HPHT lihat dia dia di bawah April atau di atas April gitu kan. Di bawah bulan 4 atau di atas bulan 4. Kalau di atas bulan 4 kan rumusnya di plus 7 min 3 plus 1 gitu ya. Atau plus 7 hari ditambah 7 ya, bulan dikurang 3 gitu ya. Tahun ditambah hiji tambah 1 gitu ya. Plus 7 7 tambah 17 24. Oke ya. Begitu ya. Oktober tuh bulan berapa? Bulan 10 ya. Bulan 10 kurang 3 bulan 10 berarti 10 kurang 3 bulan 7. Bulan 7 berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti 24 Juli. Oh, ini kayaknya kurang angka duanya ya. Jadi 24 Juli tahunnya ditambah 1. 24 Juli, maaf ini koreksi ya, 24 Juli 2020. Alah, mudah guys. Aduh, jadi gitu ini mah mudah. 5 soal aja ya, 5 soal biar ngikutin yang lain-lain cuma 5 soal. Wah, tuh Pak, ini pelit. Ah, ya udah tambah lah 10 soal lah ya. 11 10 lah ya. Yo, lanjut. Apakah tindakan keperawatan utama? Tindakan keperawatan utama. Utama, guys. Perawat mah banyak mengutamakan ya. Pertanyaannya, iya. Jadi kalau mau jadi yang utama mah jadi apa pasangannya perawat pasti selalu diutamakan karena selalu mencari masalah yang utama gitu ya. Tapi bukan mencari masalah terus yang utamanya gitu. Hati-hati. Oh, perempuan umur 26 tahun, guys.
Partusnya sudah 2 kali, abortusnya 0. Kenapa nggak ada G? Karena pasiennya postpartum, guys. Nah, postpartum 10 jam, guys. 10 jam yang lalu dengan episiotomi. Oke, dirawat di ruang nifas. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri. Skala nyerinya aja ada nggak? Nggak ada ya. Berarti belum ada masalah keperawatan nyeri. Berarti tindakannya bukan ke sana. Sehingga belum mau mobilisasi. Oh, masalahnya adalah tidak mau mobilisasi. Pasien tampak lelah. Oke, aman karena baru ini ya. Ya, normal. TFU sepusat. Oke, 10 jam masih oke lah. Rahim teraba keras masih oke. Lokia rubra 10 jam masih iya. Tindakan keperawatan utamanya karena dia belum mau mobilisasi ya mobilisasi dini ya. Anjurkan mobilisasi guys. Oke. Oke. Sip. Mobilisasi dini guys. Mudahnya guys. Oke, next guys. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut guys? Perempuan 27 tahun guys. Kalau G berarti masih hamil. G-nya hamil pertama guys. P0 A0. Hamilnya 39 minggu. Oke, udah mau matur guys. Datang ke rumah sakit dengan keluhan mules-mules. Bukannya mau BAB ya mulesnya. Menjalar ke pinggang dan perut karena hamil. Gitu ya. Skala nyerinya 5. Normal, normal karena nyerinya nyeri mau melahirkan. TFU-nya berapa nih guys? TFU-nya berapa nih guys? TFU-nya 36. Oke. Puki punggung kiri, presentasi kepala sudah masuk PAP. Nah, tindakan selanjutnya ini kan persiapan mau melahirkan ya guys. Kalah satu ya guys. Eh, ini kan belum dibilang pembukaan berapa guys? Belum ya? Belum. Berarti cek sudah bukaan berapa? Kalau sudah mau melahirkan, cek bukaan satu. Yang kedua adalah ketubannya, gitu ya. Jadi untuk meriksa itu apa? Melakukan periksa dalam, guys. Oke. Oke. Next, 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 next. Mudah ya, guys. Teorinya nanti bisa didapat pada saat kalian ikut bimbel di program kita. Soal selanjutnya, apakah anjuran yang tepat disampaikan pada kasus tersebut? Menganjurkan apa? Penkes berarti ya? Penkesnya apa yang tepat? Perempuan 30 tahun atau anjurannya apa? Datang ke puskesmas, keluhan 4 hari mengalami keputihan. Oke, pasien mengatakan vagina terasa gatal dan bau. Hasil pemeriksaan tampak kemerahan dan ada cairan kental putih yang keluar dari vagina. Suami mengeluh ujung kemaluan terasa gatal ketika selesai berhubungan seksual. Oke, reaksi pingpong. Ya nggak? Nah, kemudian pasien mendapat obat krim 2% metronidazole. Anjuran yang tepat ya jangan dulu melakukan hubungan seksual selama pengobatan. Ya kalau enggak, ya pingpong. Suami sembuh, istri belum. Jadi harus sampai tuntas dulu kalau PMS penyakit menular seksual sampai tuntas guys. Harus sampai tuntas, tas. Kalau kata iklan apa tuh ya. Jadi kalau sudah bersih dua-duanya, udah nggak ada penyakit menular seksual lagi, oke baru gitu ya. Sip. Menggunakan pembalut tidak, menggunakan cairan pembersih vagina enggak, menghitungkan minum obat bila gatal telah hilang enggak, membersihkan vagina menggunakan sabun juga enggak ya. Ya intinya kan ini karena penyakit menular seksual kalau berdua udah kena ya pingpong tadi ya harus dua-duanya sembuh guys. Baru bisa gitu ya. Next, 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 next nomor 9 guys. 9. Masalah keperawatan utama pada kasus tersebut. Oke, seorang perempuan 29 tahun, guys. Umurnya 29 tahun. P1 ano, berarti postpartum. Oh iya benar, postpartum 6 jam yang lalu, 6 jam dengan episiotomi. Oke, di ruang nifas. Pasien mengeluh nyeri di perineum dan abdomen sehingga belum mau mobilisasi karena merasa tidak nyaman. Ya, kata kuncinya dia tidak nyaman. Pasien tampak lelah, TFU sepusat, normal, rahim teraba keras normal, lokea masih rubra normal. Masalah keperawatannya adalah ketidaknyamanan pasca partum. Ini kata kuncinya.
ya. Ketidaknyamanan. Pak, kenapa bukan keterbatasan aktivitas, Pak? Hambatan mobilitas fisik mah itu kalau dia tidak mau apa namanya bergerak, bukan tidak mau, tidak mampu bergerak. Kalau ini kan mampu ya, cuman ini karena ketidaknyamanan pasca partum aja, guys. Oke. Oke. Next. Soal terakhir ya, guys. 10 soal aja ya. 10 soal aja ya. Harap bersabar. Soal selanjutnya nanti ada di video selanjutnya. Bagaimana cara pemeriksaan yang tepat pada kasus tersebut? Perempuan 28 tahun, guys. G3 P2 no. Masih hamil berarti ya. Kehamilan 32 minggu. Belum atur, guys. Datang ke KIA untuk memeriksa kehamilannya. Perawat sedang melakukan pemeriksaan palpasi pada abdomen untuk menentukan presentasi janin. Pemeriksaan yang tepat kalau presentasi janin adalah meraba bagian bawah janin ya, guys. Bukan menggoyangkan ya. Sorry. Meraba bagian bawah rahim. Oke. Oke. Cara pemeriksaan ya. Meraba bagian bawah rahim. Oke. Ya, cukup, guys. Oke. Itu saja, guys, mungkin untuk pembahasan seri matematika kali ini. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa komen, like, share, subscribe, dan bagi yang baru subscribe ya, yang belum subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kompeten buat semua.